Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rezeki dan kesehatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Bahri selaku dosen mata kuliah Sosiologi KPIC yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayudiah Widiana dengan NIM 3421148. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori strukturalisme konstruktif menurut Bourdieu. Siapa sih Bourdieu itu? Pierre Bourdieu atau Bourdieu lahir di Prancis pada 1 Agustus 1930. Beliau menempuh pendidikan filsafat di École Normale Supérieure bersama dengan Louis Althusser. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, Emile Durkheim, dan juga Max Weber. Beliau berhasil menciptakan sebuah teori yang dinamakan dengan teori strukturalisme konstruktif. Asal-muasal teori strukturalisme konstruktif sendiri karena ia mencoba untuk menggabungkan antara dua teori, yaitu teori eksistensialisme dan juga teori strukturalisme. Apa sih teori eksistensialisme dan juga teori strukturalisme? Teori eksistensialisme lebih menekankan pada kebiasaan individu subjek atau agen dalam menentukan sikap, sedangkan teori strukturalisme adalah teori yang lebih menekankan pada determinasi struktur, sehingga mematikan peran dari subjek. Kemudian Bourdieu menengahi dari dua teori tersebut menjadi teori strukturalisme konstruktif. Teori strukturalisme konstruktif merupakan perpaduan antara teori yang berpusat pada agen atau eksistensialisme dengan teori yang berpusat pada struktur atau teori strukturalisme dalam membentuk kehidupan sosial. Di dalam teori ini akan terjadi praktek sosial yang dirumuskan dengan praktek sosial sama dengan dalam kurung habitus kali modal plus ranah. Apa sih habitus itu? Apa sih modal dan juga ranah? Mari kita bahas. Yang pertama ada habitus. Habitus dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dari agen mengenai cara merespon atau memahami apa yang sedang terjadi. Misalnya dalam presentasi tidak semua mahasiswa memahaminya dengan sama, tentunya akan berbeda. Yang kedua ada modal. Modal saya artikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi Bourdieu sendiri mendefinisikan modal mencakup modal ekonomi, modal sosial, modal kebudayaan, dan juga modal simbolik. Modal ekonomi yaitu modal yang berasal dari kekayaan atau harta yang dimiliki oleh individu. Yang kedua ada modal sosial, yaitu modal yang didapatkan misalnya dari pertemanan. Yang ketiga ada modal kebudayaan, yaitu modal yang berasal dari pendidikan, skill, gaya bahasa, dan juga pakaian. Yang terakhir ada modal simbolik, yaitu modal yang bisa menggantikan modal yang kita miliki. Seperti contohnya kita memiliki modal kebudayaan pendidikan.
pendidikan tersebut bisa digantikan dengan modal simbolik, yaitu melalui ijazah. Di dalam modal dapat dipertukarkan dan juga diakumulasikan. Sebagai contoh, di Indonesia banyak pengusaha yang cenderung terjun di bidang politik. Pengusaha yang memiliki modal ekonomi berlomba merebut kursi legislatif ataupun eksekutif. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertukaran modal, yaitu ditukarnya modal ekonomi ke modal simbolik untuk memiliki kekuasaan. Selain terjadi penukaran modal, akan terjadi pula pengakumulasian modal. Pengusaha yang tadinya hanya memiliki modal ekonomi ketika menjadi seorang pejabat, pengusaha tersebut juga akan memiliki modal simbolik berupa jabatan atau kekuasaan. Yang ketiga ada ranah. Ranah dapat diartikan sebagai ruang atau tempat bagi para aktor untuk bersaing memperebutkan sumber daya material. Persaingan tersebut bertujuan untuk membedakan dari agen yang satu dengan agen yang lain. Semakin banyak yang dimiliki, semakin tinggi pula struktur yang dimiliki. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.